Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya di konten pertama saya, yang mana pada malam hari ini saya ditemani oleh adik-adik saya. Di sebelah saya nih ada adik saya nih. Jadi konten ini memang sengaja kami buat. Ya mumpung lagi di rumah aja nih kita kan ya. Lagi di rumah aja, lagi lockdown ya, daripada nggak kita isi dengan hal-hal yang gak ada gunanya. Nah kita coba-coba deh kita bikin konten yang isinya insya Allah ya bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu buat yang mendengarkannya. Nah ini adik saya ini, apa perannya di konten saya ini? Itu saya pengen tanya itu gitu, maksudnya Iya, di dah. dalam kamera tuh fungsinya apa? Nah ini adik saya ini biasanya sehari-harinya itu tugasnya selalu menemani saya. Ini bagian nyupirin mobil ketika saya dakwah atau lagi perjalanan kemana. Nah ini beliau yang menyupiri saya. Jadi ingat ya, adanya Habib. Oh iya. Jangan dianggap yang lain-lain ya. Ini nggak bisa ya kalau misalnya mau disewa jadi supir gitu, nggak bisa ya mas ya? Aduh. Beb ya? Ini khusus buat Habib. Khusus. Oke. Nah, di konten ini tugasnya adalah nemenin saya. Iya. Jadi ya biar enak aja tektokan, jadi kayak nggak ngomong sendirian gitu ya, jadi gak ada temennya gitu ngobrol gitu. Nah, terus kira-kira ini kita udah bikin konten nih ya. Nah, enaknya apa Bib? Nama segmennya nih. Nah, nanti kita akan bikin beberapa segmen lah ya. Nah, ini untuk segmen kita yang berdua ini kira-kira apa yang enak ya? Menurut ente apa nih yang enak nih? Menurut Ana ini, nama segmennya itu Tanya Habib. Iya. Itu sangat bagus. Tanya Habib. Nah kan soalnya kan kaum milenial seperti saya nih, seperti Ana. Nah, seperti Ana kan ilmu agamanya itu bisa dibilang masih sedikit deh, belum terlalu ini banget, banyak dapetnya. Nah pasti banyak pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu agama, nanti pada nanya-nanya ke Ana nih, soalnya kan Ana belum tentu bisa jawab nih. Jadi saya lempar ke Habib aja. Gimana Bib? Oh iya, bagus sih. Ya alhamdulillah. Boleh tuh namanya segmennya tuh Tanya Habib ya. Kenapa aku tanya Habib? Karena Habibnya senang ditanya. Iya bener. Loh, karena kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu itu ibarat gudang. Kunci untuk membuka gudang tersebut apa? Bertanyalah. Nah, kan gitu. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, makanya tanya aja kok, nggak usah canggung. Ya. Gimana, Bib? Tapi bukan berarti juga ya, nih saudara-saudaraku semuanya, bukan berarti juga di sini saya adalah sebagai gudang ilmu, bukan. Di sini adalah kita saling share lah, saling berbagi lah hal-hal yang saya tahu. Ketika ada pertanyaan dan saya tahu jawabannya, saya jawab. Tapi kalau pertanyaannya ini saya nggak tahu jawabannya apa, saya nggak akan jawab dan saya akan bilang saya nggak tahu. Karena banyak sekarang nih perlu diketahui bahwa orang-orang yang sudah terlanjur dianggap sebagai tokoh, terlanjur dianggap sebagai orang yang berilmu, ketika ada orang melontarkan pertanyaan kepadanya, dia nggak tahu nih sebenarnya nih jawabannya apa. Tapi asal dia jawab aja, akhirnya muncul fatwa-fatwa yang tidak sesuai. Nah ini khawatir. Akhirnya bukannya ilmu yang kita dapat, bukannya manfaat yang kita dapatkan, tapi justru malah mudarat dalam beragama. Nah ini yang khawatir. Jadi bisa dibilang menyesatkan orangnya juga. Nah, ya itu hati-hati makanya. Maka di sini kalau ada yang bertanya, saya tahu, saya jawab. Tapi kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Gitu. Nah berhubung di sini kontennya adalah tanya gitu ya, tanya Habib. Tanya Habib. Nah berarti kira-kira apa nih yang mau kita tanyakan nih? Jadi gini Bib, kan bulan Ramadan tahun ini kan sangat berbeda sekali nih dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Berbedanya kan karena adanya penyebaran virus COVID-19 ini ke seluruh penjuru dunia nih. Nah kan itu budaya-budaya Islam yang ada di Nusantara ini kan sangat, wah udah nggak ada deh, kayak bedukan atau
bukber atau Iya. taraweh bersama itu kan sudah nggak ada tuh Bib, maksudnya ditiadakan sama pemerintah. Nah tanggapan Habib bagaimana Terhadap fenomena ini. terhadap fenomena ini? Ya, satu sisi alhamdulillah kita perlu bersyukur bahwa dengan adanya virus ini, dengan adanya wabah yang sedang melanda beberapa negara di penjuru dunia termasuk negara kecintaan kita, negara Indonesia, kita akhirnya semua bisa lebih memanfaatkan waktu bersama-sama keluarga di rumah. Itu hal positifnya. Kita bersyukur di situ. Di sisi yang lain ya kita boleh mungkin sebagian ada yang mungkin kecewa dengan adanya wabah ini, yang kerja di rumah kan, yang dagangannya ditutup, ya nggak apa-apa. Itu sebagai cobaan yang insya Allah itu akan menambah derajat bagi mereka-mereka semua yang terkena dampak daripada COVID-19 ini. Nah, berkenaan dengan bulan Ramadan, memang saya perhatikan ya, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, saya perhatikan di lingkungan saya sendiri. Ini jauh berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Biasanya itu kalau di bulan Ramadan itu rame, ada orang dagang tuh, menjelang berbuka orang pada dagang, rame, yang beli banyak, Masya Allah. Ini sekarang bisa dibilang yang dagang sedikit, yang belinya juga sedikit, karena mereka nggak berani keluar rumah. Dan lagi masjid-masjid yang biasanya setelah Isya di situ melaksanakan taraweh bersama-sama. Wah, orang tuh dari mana-mana, wah datang pakai sarung, pakai mukena, asik ngeliat kayak gitu kan. Senang banget. Rame masjid yang biasanya sepi, rame bulan Ramadan itu. Hari pertama penuh membludak, hari kedua membludak, hari ketiga agak turun sedikit. Iya. Pertengahan lama-lama sepi. Nah, itu Lama-lama hilang. ada mudik. Nah, sekarang mudik nggak boleh kan? Nah, terus ada bacaan Al-Quran. Ini di sekitar tempat tinggal kita ini tidak ditemukan hal seperti itu saat ini. Iya. Maka sedih, kadang-kadang sedih. Nah, oleh karena itu, tapi itu nggak masalah. Dengan adanya kejadian seperti ini, ya yang namanya taraweh kan kita bisa taraweh berjamaah di rumah, gitu kan, berjamaah dengan anak istri kita, itu nggak apa-apa. Puasanya juga siang hari, yang penting berjalan dengan lancar dan baik. Kita jaga kesehatan, jadi nggak usah keluar rumah juga nggak apa-apa lah. Kita apresiasi lah perintah daripada anjuran daripada pemerintah untuk di rumah saja, kita terima itu. Iya, harus diikuti itu. Iya, biar nggak penyebaran itu nggak semakin melebar kemana-mana. Kan tujuannya pemerintah kan juga baik nih buat memutuskan mata rantai penyebaran. Iya, makanya ya kita lakuin deh. Biar gitu cepat kan. hilang aja nih corona. Amin, di Indonesia mudah-mudahan wabah ini segera hilang Amin. dari kita semuanya. Pasti bertanya-tanya nih kaum milenials dan teman-teman saya nih, sebenarnya itu kemuliaan atau keutamaan bulan Ramadan itu apa sih, Bib? Wah, banyak banget kalau mau diterangin. Banyak banget keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana sudah kita ketahui dari guru-guru ngaji kita sejak kita kecil ya, bahwa Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Semua pahala amal ibadah dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah sunnah mendapatkan pahala sebagaimana pahala ibadah wajib. Ibadah yang wajib pahalanya berlipat ganda. Wah, ini Masya Allah. Makanya sayang banget kalau sampai kita sia-siakan waktu yang sudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Kita udah dikasih umur, udah dikasih nafas sama Allah Ta'ala, kita bisa berjumpa dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak kita saksikan. Ya nggak jauh-jauh ya saudara-saudara kita ya. Iya. Dalam waktu 6 bulan terakhir ini ada 3. Kita punya ami-ami ini mendahului kita, meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah. Banyak orang-orang yang dia itu pengen banget berpuasa di bulan Ramadan, tapi ternyata Allah Ta'ala lebih dulu mencabut nyawanya dan dia masuk ke alam kubur. Kita yang masih hidup, diberikan nafas, diberikan kesehatan, hendaknya, seyogyanya kita manfaatkan waktu ini dengan hal-hal yang sangat berguna, yang bermanfaat, yang positif. Jangan sampai itu detik demi detik, waktu demi waktu di bulan Ramadan ini berjalan habis begitu saja. Sekarang kita udah hari ke-15 nih. Hari ke-15. Hari ke-15 kan nggak berasa cepet kan? Iya, 15 hari cepet lagi selesai banget bulan Ramadan. Iya, cepet banget. Apa yang udah kita isi di bulan ini?
hal positif apa atau ibadah apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Coba. Bulan Ramadan ini disebutlah juga Syahrul Quran. Nah, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Hendaknya kita nih mumpung lagi di rumah aja, yang pada kerja WFH, yang pada sekolah online, manfaatkan tuh waktu yang biasanya nggak pernah megang ke Al-Quran, sekarang kita membaca Al-Quran, kita pegang, kita baca Al-Quran. Yang mana 11 bulan yang lalu ini Al-Quran cuma nempel di laci, di lemari, di rak buku. Di bulan ini kita buka deh tuh, kita baca. Biar apa? Biar bulan ini tuh beda dengan bulan-bulan yang lain. Kita harus khususkan karena emang ini adalah bulan khusus yang Allah turunkan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi ada Lailatul Qadar dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Wah, Masya Allah. Pokoknya amal-amal ibadah kita dilipat gandakan sama Allah. Jadi jangan kita sia-siakan di bulan ini. Jangan sampai berlalu begitu saja tanpa ada bekas dalam diri kita. Sebagai contoh, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibur Ratib. Beliau itu setiap menjelang bulan suci Ramadan, itu beliau ngumpulin anak-anaknya. Buat apa? Mau tahu nggak? Nah, itu maksudnya Habib Abdullah itu menyuruh anak-anaknya berkumpul itu biar apa, Bib? Nah, ini yang dijelaskan. Ya. Jadi karena ini kan kontennya kan tanya ya, jadi tanya dong. Iya. Udah tadi aneh terus yang jelasin. Iya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu mengumpulkan anak-anaknya itu ditanya satu-satu. Kamu bulan Ramadan besok mau ngapain? Wah, ditanya lagi. Anak-anaknya menjawab. Ada anaknya yang satu jawab, wahai abahku, nanti di bulan Ramadan besok saya mau baca Al-Quran, saya mau khatamkan Al-Quran sekian kali. Wah, ada anak yang lain menjawab, nanti di bulan Ramadan saya besok mau sedekah sekian banyak. Nah, jadi masing-masing punya target hal-hal positif atau ibadah-ibadah yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan. Kita udah bikin target apa di bulan Ramadan ini? Sudah berapa banyak, sudah berapa kali khatam Quran kita di bulan suci ini? Sudah berapa banyak zikir atau wirid, sholawat yang kita baca di bulan ini? Sudah berapa banyak sedekah yang kita keluarkan di bulan ini? Nah, kita harus punya target itu. Bulan suci Ramadan ini saya mau sedekah 5 juta satu hari. Wah, amin. Mudah-mudahan ya. Di bulan Ramadan ini saya mau baca Al-Quran, khatamnya satu hari satu kali. Wah. Atau saya mau zikir la ilaha illallah, atau misalnya zikir sholawat itu sekian ribu kali. Nah, ini bagus seperti itu. Jadi benar-benar kita isi nih. Kita isi waktu-waktu kita yang berlalu di bulan Ramadan dengan hal-hal yang berguna, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Berarti jangan sampai kosong saya terus mau ibadah. Bener. Karena mau tanya nih mente. Niat puasa gimana? Nawaitu somagodin an adai fardhu syahri Ramadana adi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu somagodin an adai fardhu syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya apa? Saya niat berpuasa di bulan Ramadan. Saya niat berpuasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, kan gitu. Ya. Itu bener. Dan berarti niat itu harus diaplikasikan dengan serius. Karena saya perhatikan banyak sekarang ini orang itu niatnya salah. Kok bisa salah? Karena terlihat dari perbuatannya. Niatnya sekarang bukan nawaitu somagodin lagi. Banyak orang yang sekarang niatnya udah berubah jadi nawaitu naumagadin. Yang aja yang tahu kan itu artinya belum selesai. Lanjutin. Nawaitu naumagadin mim ba'di subhi ilal asri lillahi ta'ala. Saya niat tidur setelah subuh sampai asar lillahi ta'ala. Sekarang banyak seperti itu. Iya bener. Saya pantau-pantau nih, Bib. Habis sahur, kadang-kadang habis sholat subuh, bukannya dia baca Quran. Kalau kita kan punya amalan nih. Allah. Kita ada zikir, kita ada wirdul latif, ada ratibul haddad dan lain sebagainya. Kita baca dulu sebelum tidur. Habis sholat subuh, dia tidur. Bangun-bangun asar. Wah, enak banget. Allah, Sultan. Ibadahnya enak bener seperti itu. Jadi begitu dia melek set, dia mandi, dia ngapain lagi? Dia kerja sedikit udah azan, wah enak banget. Masya Allah. Di bulan Ramadan ini kan kita diajarkan, kita itu pengen diajarin nih sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ingin memberikan tarbiyah kepada kita
supaya kita itu merasakan bagaimana susahnya atau repotnya mereka orang yang mereka itu nggak bisa makan sehari-harinya. Mereka itu kerja keras sedemikian rupa, tapi untuk makan aja sulit. Susah. Sekarang kan kita enggak. Kita siangnya oke lapar, kita berat. Pas buka Begitu langsung rakus. buka, Langsung begitu rakus. buka, langsung makan nasi, langsung makan yang enak-enak. Lah ini kita mikir, kira-kira ini dampaknya daripada Ramadan ini kena nggak sama kita nih ya kan gitu. Belum lagi, ya tadi kita malah nggak ngerasain susahnya di siang hari. Justru di siang hari itu sebaiknya benar-benar kita tuh repot. Yang kerja, yang pada bertani sambil dia puasa itu lebih mantap. Nah kalau kita kan enggak ya, Iya. puasa sama puasa tapi sambil tidur. Lah ini Iya. enak gitu. Nah ini rasanya hasil daripada tarbiyah itu kayaknya nggak akan kena kepada diri kita kalau kita itu melewati bulan ini atau melewati hari-hari di bulan ini dengan begitu saja, berlalu begitu saja tanpa Cuman hal yang- tidur yang yang nggak berguna aja Beb, yang kita Ya lakukan. iya, kecuali memang tidurnya itu diniatkan untuk ibadah. Iya. Atau Iya, bener. misalnya, lah sekarang banyak orang pada bilang Iya. gitu, lah Kan tidur ibadah, Bib. nah ini bukan berarti lu tidur aja, bukan. Iya. Tapi tidur itu dianggap lebih baik dibandingkan kalau dia bangun dia nggak tidur malah mudorot. Misalnya dia Gibah. melek malah gibah, Ah. dia melek malah dia itu maksiat. Mendingan tidur gitu kan. Oke. Maka itu dikatakan tidurnya di bulan Ramadan tuh ibadah. Bagi orang-orang yang seperti itu, bukan berarti ini menjadi dalil, menjadi hujah alasan bagi kita untuk tidur terus panjang hari. Nah, gitu kawan-kawan, benar. Iya. Nggak boleh kayak gitu. Nah, gitu. Jadi, ya saya berpesan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semuanya, ayo mari sama-sama kita isi hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang manfaat. Dengan ibadah-ibadah yang mungkin di bulan-bulan yang lalu jarang kita lakukan. Terutama taraweh. Nah, taraweh ini ada di bulan Ramadan doang. Kalau bisa jangan sampai gak ngelakuin taraweh. Taraweh lah. Karena di bulan lain gak ada yang namanya sholat sunat taraweh. Nah, 11 bulan saya rasa udah cukup lah itu ya. 11 bulan itu saya rasa udah cukup. Mereka bagi yang kerja, yang pada dagang. Nah, kita siapkan nih 1 bulan yang khusus ini buat Allah Ta'ala. Para salaf-salaf terdahulu, orang-orang terdahulu itu mereka biasanya ketika masuk bulan Ramadan, yang kerja pada libur kerjaan. Yang dagang tutup dagangannya. Mereka ingin fokus ibadah karena ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka orang-orang dulu mereka itu kerja selama 11 bulan atau dagang selama 11 bulan itu untuk kumpulin uang buat tabungan di bulan Ramadan. Jadi ketika di bulan Ramadan udah gak usah mikirin duit lagi tuh. Iya. Udah gak usah nyari duit lagi buat ntar bukannya apa, nyiapin duit lu, gak usah. Tapi udah disiapkan buat ibadah di bulan Ramadan. Berarti emang pengkhususan ini. Wah, Emang dikhususkan. khusus banget nih buat ibadah gitu. Iya, karena bulan Ramadan ini saya kasih tahu sekali lagi bahwa Ramadan ini adalah bulan yang khusus yang diberikan oleh Allah Ta'ala khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Lailatul Qadar itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Nanti ada zakat, fitrah, waktu itu banyak lah pokoknya. Selain banyak keutamaannya di bulan Ramadan juga ini banyak tarbiyahnya, banyak pendidikannya yang ingin Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Di bulan Ramadan kita diajarkan disiplin. Coba. Benar. Disiplin waktu. Kita bisa manage waktu kita dengan baik. Oh, jam sekian baca Quran, jam sekian sholat, jam sekian ini. Bahkan nih salah satu wujud paling sederhananya. Kenapa saya bilang bulan Ramadan itu mengajarkan kita lebih disiplin, kita lebih ingat dengan waktu. Nah, bulan Ramadan hampir semua orang itu tahu azan maghrib jam berapa. Iya. Bulan-bulan lain apa sih tuh? Maghrib jam berapa kan nggak sadar. Jam 17 berapa nih ya? Gitu. Kalau di bulan Ramadan rata-rata pada tahu. Nah itu tandanya di bulan Ramadan kita diajarkan untuk lebih disiplin terutama terhadap waktu. Di bulan Ramadan kita diajarkan juga sama Allah Ta'ala supaya kita menjadi orang-orang yang qanaah. Artinya qanaah ini apa? Merasa cukup atas karunia yang telah Allah berikan buat kita. Cukup tuh. Wujudnya apa? Siang hari kita lapar nih. Wah kita lapar, aus, kering tenggorokan kita. Melihat makanan di TV, wah kita udah lapar bawaannya tuh. Begitu azan maghrib, makanan yang kita makan paling sedikit aja itu udah bikin perut kita Ya, kenyang. benar. Nah ini wujud daripada Allah Ta'ala ingin mengajarkan orang-orang yang berpuasa itu untuk memiliki sifat qanaah. Artinya merasa cukup atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan lain sebagainya, wah banyak pokoknya. Nah makanya oleh karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan
bulan Ramadan ini bermanfaat untuk kita dan kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik di bulan suci Ramadan. Amin ya robbal alamin. Halo, jangan lupa like dan subscribe video kita. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Terima kasih.